Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novia, NPM 719212942, kelas 2018A. Di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, yaitu pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM. Sasaran dan pemosisian UMKM. Nah, kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Adalah kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pemikiran konsumen, sehingga konsumen beranggapan bahwa produk perusahaannya itu berbeda dengan produk sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran tersebut. Konsep bauran pemasaran ini terdiri dari 4P, yakni ada produk, harga atau price, tempat atau place, juga promosi atau promotion. Nah, ini yang paling populer digunakan oleh Jerome McCarthy 1968. Model 7P Service Marketing Mix atau Booms dan Bittner 1981 ditambah proses People dan Physical Evidence. Nah, untuk organisasi SDM, manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Manajemen SDM ini terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan, dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Nah, manajemen UMKM dan koperasi itu terdiri dari ada perencanaan, pengorganisasian, terus pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan yaitu untuk perencanaan yaitu sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Nah, itu pengertian atau makna dari perencanaan. Organizing atau proses pengorganisasian ini termasuk dalam 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan memiliki guna merealisasikan rencana tujuan. Nah, proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi tersebut, fungsi pengorganisasiannya. Selanjutnya yaitu pengarahan. Nah, pengarahan ini adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginan dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Untuk koordinasi yaitu penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Nah, menurut Charles Ford, koordinasi ini adalah pengintegrasian beberapa bagian ke dalam suatu lubang yang teratur untuk mencapai tujuan pemahamannya.
Akhir itu ada pengawasan. Nah, pengawasan ini proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengembalian tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Langkah-langkah penerapan manajemen SDM bagi UMKM ini, yang pertama ada menyusun struktur organisasi. Nah, pada saat usaha mulai berkembang, berhentilah Nah, untuk langkah-langkah penerapan manajemen SDM bagi UMKM ya. Yang pertama yaitu ada menyusun struktur organisasi. Pada saat usaha mulai berkembang, benahilah struktur organisasi usaha tersebut. Yang kedua ada proses seleksi dan rekrutmen. Nah, perhatikan karakter setiap calon karyawan. Pilihlah yang dimiliki kedisiplinan, komitmen, dan keinginan belajar lebih giat. Yang ketiga yaitu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, sesi ini akan memberikan pengetahuan yang lebih matang dan memadahi untuk membahas memadahi untuk membantu perusahaan menjalankan bisnisnya. Nah, yang keempat itu ada susunan aturan, prosedur, dan kebijakan perusahaan. Nah, buatlah aturan-aturan yang jelas seperti jam operasional, prosedur produksi, dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu ada berikan upah yang masuk akal. Jadi sesuaikan upah dengan tanggung jawab masing-masing karyawannya. Yang terakhir yaitu lakukan evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui efektivitas karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh pihak UMKM atau perusahaan, sekaligus mempelajari kinerja masing-masing karyawan. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengelola SDM, yang pertama yaitu ada kepatuhan dengan hukum, yang kedua kesulitan dalam rekrutmen, yang ketiga menetapkan peraturan, dan yang keempat itu mengembangkan kompetensi pegawainya, terus yang terakhir ada menetapkan upah pegawai tersebut. Dari saya, materi hari ini yang saya upload, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.